Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Kali ini bersama saya Sertu Kuat Imo di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Dan kali ini kita akan membahas fungsi militer umum yang mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat, yaitu Direktorat Ajudan Jenderal TNI Angkatan Darat. Dan telah bersama saya narasumber kita, Dir Ajenat. Selamat datang Jin, Dir. Terima kasih. Brigjen TNI Faisal Ahmadi. Izin Direktur, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Imo. Siap. Sebelumnya Direktur pernah membahas tentang waiving dan rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat. Tentunya gratis ya Direktur? Ya. Jadi ingat ya teman-teman bahwa masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat itu gratis. Izin Direktur mengawali perbincangan ini Direktur. Mungkin bisa diceritakan sejarah dari Direktorat Ajudan Jenderal TNI Angkatan Darat ini seperti apa, Jin? Terima kasih Mbak Imo. Jadi saya selaku Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat sedikit akan menyampaikan tentang sejarah Ajudan Jenderal. Jadi pada periode kemerdekaan itu nama Ajudan Jenderal itu belum dikenal oleh masyarakat. Kemudian pada saat pemulihan kedaulatan Republik Indonesia, nah itu baru ada dicetuskan tentang organisasi Angkatan Darat, dan tindak lanjut dari itu maka Menteri Pertahanan pada waktu itu mengeluarkan surat keputusan, yaitu surat keputusan nomor 126 sekitar Oktober 1949, itu dibentuk Staf A. Nah, Staf A ini pekerjaannya adalah mengurusi masalah administrasi personil prajurit, administrasi personil sipil, pemeliharaan moral, kemudian pemakaman prajurit, serta kesejahteraan urusan sosial tentara. Dari Staf A itu, maka Kepala Staf Angkatan Darat juga menindaklanjuti dengan ketetapan nomor 300 tahun 1950, tanggal 28 Oktober 1950, yang menetapkan bahwa jenjang kepangkatan dan juga pemberian NRP. NRP itu nomor register pusat. Jadi banyak yang nggak tahu juga itu NRP itu apa. Ya Mbak Imo. Nah, kemudian bertitik tolak dari itulah, karena pekerjaan yang dikerjakan di dalam Staf A ini kemudian ditetapkan dengan ketetapan Kasat nomor 300 tentang pemberian NRP itu pada tanggal 28 Oktober, maka tanggal 28 Oktober 1950 itu ditetapkan menjadi Hari Ajudan Jenderal TNI Angkatan Darat. Kemudian perkembangan Ajudan Jenderal dari masa ke masa sejak tahun 1950 itu sudah beberapa kali mengalami likuidasi. Periode tahun 50 sampai dengan 54 itu adalah Pusat Ajudan Jenderal. Kemudian pada tahun 51 sampai dengan 59 itu dilikuidasi lagi menjadi bahwa Ajudan Jenderal itu di bawah Kobang Diklat pada saat itu. Kemudian ada juga Induk Administrasi Angkatan Darat. Nah, setelah itu dilikuidasi lagi menjadi Jawatan Administrasi Personil Angkatan Darat, Janmin Persat. Nah, kemudian setelah itu pada tahun 1978 sampai dengan 85 dari Janmin Persat tadi menjadi Inminat. Sejak tahun 1985 itu dia menjadi Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat sampai dengan sekarang. Tentunya melalui proses yang sangat panjang dan sejarah yang penting. Betul. Siap, ya. Itu sejarah Ajudan Jenderal. Yang saya tahu izin Direktur bahwa Dit-Ajenat ini merupakan badan pelaksana pusat di tingkat Mabesat yang berkedudukan langsung di bawah Kasat izin Direktur. Mungkin bisa disampaikan Dir tugas pokok dari Dit-Ajenat ini sendiri? Nah, terima kasih. Jadi Direktorat Ajudan Jenderal itu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan kecabangan, kemudian menyelenggarakan pembinaan administrasi personil,
pembinaan administrasi umum dan kesejahteraan moral. Itu dituangkan sehingga menjadi fungsi ajudan jenderal yang meliputi penyelenggaraan administrasi personil, penyelenggaraan administrasi umum, dan penyelenggaraan kesejahteraan moral. Siap. Apa yang diselenggarakan dalam administrasi personil itu? Mulai dari penyediaan. Kalau di dalam siklus BINPers itu dia dari penyediaan, kemudian pendidikan, penggunaan, perawatan, dan pemisahan. Itu semuanya ada di dalam pembinaan administrasi personil yang dikerjakan oleh Korp Ajudan Jenderal. Siap. Kemudian untuk administrasi umum itu menyangkut masalah tulisan dinas, pos militer, dan arsip. Siap. Jadi arsip-arsip yang Mbak Imo mungkin sejak masuk jadi prajurit sampai nanti 30 tahun ke depan sampai dengan pensiun itu semua arsip, surat perintah pindah, kenaikan pangkat, tambah gelar, itu ada semua di Dit-Ajenat. Dan yang terakhir kalau di bidang kesejahteraan moral ini masalah pelayanan personel seperti pemberian tanda kehormatan negara, kemudian di bidang musik militer, musik hiburan, nah itu di tiap-tiap kodam kan itu ada satsikmil, nah termasuk nanti mungkin kita jelaskan di belakang masalah orkestra. Siap. Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut izin Dir, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada prajurit TNI Angkatan Darat izin? Jadi untuk penyelenggaraan fungsi administrasi personil ya, ini yang makin banyak aturan. Siap. Kadang-kadang prajurit dan PNS ini makin bingung dia. Nah, Siap. pada kesempatan yang baik ini sedikit saya menyampaikan untuk di bidang administrasi personil itu kita punya data pokok prajurit dan PNS. Jadi data pokok itu pada saat dia mendaftar itu administrasi awal pada saat pendaftaran mulai dari surat pendaftaran, akte kelahiran, ijazah SD, SMP, SMA, kalau yang PNS mungkin yang dari sarjana, itu ada semua di sana. Dan ada permohonan pendaftaran, kemudian riwayat hidup yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan. Sehingga betul-betul data itu valid. Nah, apabila setelah menjadi prajurit, ada yang berupaya dengan alasan bahwa ijazahnya hilang, akte kelahirannya hilang, itu di tempat kita di Dit-Ajenat sana masih tetap ada, sehingga itu arsipnya itu yang bisa kita pertanggungjawabkan. Kemudian untuk tanda kehormatan negara ya seperti ini ya, ini tanda kehormatan negara seperti ini resmi dari Presiden. Nah itu juga diusulkan secara berjenjang. Tetapi untuk kesetiaan 8 tahun, 16, 24, dan 32 tahun itu secara otomatis. Siap. Tetapi otomatis bukan berarti dia langsung pada pakai. Tahunnya dia keluar sendiri, Siap, tidak. Karena apa? Kita mengusulkan sesuai dengan masa dinasnya, Siap. kita kelola, nanti akan ada verifikasi. Verifikasi kesatuannya ke staf intelijen Angkatan Darat. Apabila yang bersangkutan mempunyai catatan personil, tentunya tidak bisa. Dia dianggap tidak setia dong karena dia melakukan pelanggaran. Siap. Ada juga aturan yang terbaru sesuai dengan surat edaran dari Sekretaris Militer bahwa untuk tanda kehormatan negara kesetiaan, ini kan ada yang dia sudah 8 tahun tapi belum keluar. Siap. Karena tidak diusulkan atau terjadi sesuatu hal. Kemudian 18 tahun juga belum keluar. Dia mengusulkan dia 24 tahun. Nah, nanti apabila ada 3 usul untuk kesetiaan ini sesuai dengan surat edaran dari Sikmelpres itu, bahwa yang akan ditindaklanjuti adalah yang terakhir. Misalnya 8, 16, 24, maka yang 24 saja yang akan ditindaklanjuti. Tetapi yang 8 dan 16 tahun itu dia dianggap sudah dapat itu. Siap. Nah, kemudian untuk yang bintang juga seperti misalnya bintang teladan, bintang olahraga, itu harus melampirkan uraian sesuai dengan apa yang dilakukan sehingga dia berhak untuk mendapatkan tanda kesetiaan tersebut. Siap. Selanjutnya kalau untuk di bidang karir, misalnya kepangkatan, karena yang ada di tempat saya itu kepangkatan Bintara Tamtama yang menjadi kewenangan Kasat, nah itu dilimpahkan
ke Dit Ajenat. Tapi kalau untuk yang perwira itu tetap ada di staf personel Angkatan Darat. Dan juga termasuk yang pindah satuan antar kotama. Nah, misalnya Mbak Bimo dari Dispenat pengen pindah ke Jawa Timur. Nah, itu tentu harus ada prosedur yang harus dilewati. Nah, prosedur itu memerlukan waktu. Nah, sehingga harus bersabar. Dulu juga sudah dikeluarkan satu skep itu sampai 300-400 orang. Nah, ini juga saya sudah laporkan kepada pimpinan bahwa dipotong. Tidak perlu sampai 300-400 tapi 200 orang sudah kita proses sehingga dia tidak terlalu lama menunggu. Itu yang perlu dipahami oleh seluruh prajurit, khususnya pejabat personel yang ada di Kotama dan Balakpus. Berarti yang mengusulkan ini harus pimpinan di satuan masing-masing ya, Dir? Yang mengusulkan tanda kehormatan, betul, 8 tahun, betul, 19 tahun, 24 tahun. Izin. Betul. Siap, Direktur. Izin, kalau tanda kehormatan di Direktur ini apa saja izin Direktur? Ini kalau untuk saya ini kebetulan ada 8, Siap. 16, 24, dan 32. 32 tahun. Itu kesetiaan. Siap. Kemudian saya juga sudah mendapat bintang Kartika Eka Paksi Nararia. Siap. Kemudian saya pernah tugas di Timur Timur sehingga dapat tanda jasa Seroja. Siap. Saya juga pernah di lembaga pendidikan dapat tanda jasa Dwi Jasista. Kemudian ada lagi, ini satu lagi yang sudah melaksanakan dinas selama 30 tahun, dia akan mendapatkan tanda jasa Dharma Bantala. Itu namanya. Nah, untuk yang Kartika Eka Paksi Nararia, ini yang berhak apabila dia sudah mendapatkan kesetiaan 24 tahun. Tetapi dia tidak pernah cacat, tidak pernah melakukan pelanggaran. Itu baru dapat bintang Kartika Eka Paksi Nararia. Tapi kalau dia pernah melakukan pelanggaran, itu tidak akan diberikan itu karena selektif sekali. Tapi apabila prajurit TNI Angkatan Darat ini mengalami kendala atau hal menonjol yang seperti Direktur sampaikan tadi, keterlambatan seperti itu, apa yang harus dilakukan pertama dari prajurit tersebut, izin? Nah, ini kadang-kadang kan prajurit kita ini kan apa istilah itu, malu bertanya sesat di jalan. Siap, akhirnya diam-diam saja. Hanya diam-diam saja. Siap. Seharusnya dia juga harus proaktif. Siap. Tidak usah takut, tidak usah ragu-ragu. Kalau memang itu hak bagi prajurit, silakan tanya kepada pejabat personil. Bahkan saya menyarankan atau menghimbau yang ada kaitannya dengan masalah administrasi, Siap. prajurit ataupun PNS, silakan tanya ke Direktorat Ajudan Jenderal atau ke agendam-agendam. Itu Baik. nanti diminta penjelasan di sana, kita dengan senang hati akan menjelaskan. Karena itu hak bagi prajurit, dia harus bisa menerima penjelasan yang baik. Karena kalau memang itu haknya, dia pun berhak untuk mendapatkan itu. Izin Dir, Dit Ajenet ini juga memiliki Kartika Simponi Orkestra, izin Direktur. Betul. Bagaimana izin terbentuknya Kartika Simponi Orkestra ini, izin? Orkestra Dit Ajenat ini sebenarnya sejak tahun 65, pada saat Jenderal Purnawiran Ahmad Yani menjadi Panglima Angkatan Bersenjata, itu beliau sudah berkeinginan bahwa Angkatan Darat itu untuk memiliki orkestra. Karena pada saat beliau kunjungan ke Eropa, ke luar negeri itu, dia disambut oleh orkestra dari Angkatan Bersenjata negara sahabat tersebut. Nah, sehingga ditindaklanjutilah itu dan kita buat orkestra, tetapi karena waktu itu mungkin personilnya yang punya kualitas untuk bisa memainkan alat itu sangat terbatas, sehingga belum bisa seperti yang sekarang. Pada tahun 1998 ya, kita mendatangkan atau merekrut Pak Idris Sardi. Nah, bahkan kita atau Angkatan Darat memberi pangkat tituler, Letnan Kolonel tituler kepada beliau waktu itu. Nah, dengan dibantu oleh Pak Idris Sardi ini, maka orkestra Angkatan Darat itu berkembang dengan baik. Dan puncaknya pada tahun 2014, orkestra Angkatan Darat itu menjadi juara 1 di tingkat umum. Nah, tingkat umum.
Nah, kemudian perkembangan dari orkestra ini sendiri itu puncaknya pada tahun 2016. 2016 pada saat Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantio, nah itu kita didukung penuh. Perlengkapan yang masih belum ada itu dilengkapi, bahkan kendaraan kita didukung untuk pergerakan. Orkestra kan Dit Ajan kan ada di Bandung nih. Nah, kalau misalnya mau ke Jakarta tentunya menggunakan kendaraan. Nah, itu semuanya didukung. Bahkan termasuk sound system pun kita didukung yang 40.000 watt. Nah, prestasi dari itu pada tahun 2015 kita tampil pada saat konferensi Asia Afrika di Bandung. Itu tamu-tamu negara sangat banyak dan kita mendapat apresiasi yang sangat bagus. Kemudian pembukaan turnamen sepak bola Piala Presiden di Stadion Maguwo Harjo Sleman. Kemudian tampil di final perlombaan sepak bola Piala Jenderal Sudirman di Gelora Bung Karno pada tahun 2016. Setiap ada tamu negara, kita selalu tampil. Dan puncaknya pada Desember 2022 yang lalu, Kartika Orkestra Angkatan Darat itu sebagai perwakilan TNI untuk Festival World Military Culture di Korea Selatan. Ini sangat membanggakan. Dan Kartika Orkestra itu nama yang diberikan oleh Panglima TNI pada saat itu Bapak Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Itu prestasi masalah orkestra. Ini juga merupakan suatu kehormatan juga ya Direktur. Betul. Bisa terjun di berbagai ranah izin Direktur. Izin Direktur, untuk personil Kartika Simfoni Orkestra sendiri ini Direktur, apakah memang dari awal sudah memiliki kemampuan tersebut atau di Ajan ini dibentuknya itu? Oke. Untuk personilnya, jadi kita merekrut. Nah, yang lalu sudah saya jelaskan di dalam pelaksanaan rekrutmen atau penerimaan prajurit itu ada bintara keahlian. Nah, jadi kita mengambil bintara-bintara yang pintar main musik. Ini diambil dari sekolah seni musik yang bisa main saksofon, bisa mainkan drum, bisa mainkan gitar, tapi yang kebanyakan ini alat tiup karena di orkestra lebih banyak alat tiup. Kemudian untuk tingkat perwiranya sendiri kita minta alokasi dari Angkatan Darat mengajukan permohonan alokasi personel ke Mabes TNI sarjana musik. Sarjana musik ini dia bisa mengaransemen lagu dan juga dia memainkan alat-alat musik. Jadi personel yang memainkan itu di samping dia yang memang sebelum menjadi prajurit punya keahlian di bidang musik dan juga yang sudah menjadi prajurit. Karena di Pusdik Ajen ini kan ada pelajaran musik militer. Nah, itu kelihatan dari bakat dan minat dari prajurit tersebut dia akan kemana. Nah, ternyata setelah kita didik, kita latih, dia bisa memainkan itu. Alhamdulillah sekarang ini sudah 100% dari personel orkestra itu ada 43 orang, itu semuanya prajurit. Semuanya prajurit. Dan kita juga sudah mendapat apresiasi terakhir pada saat Kepala Staf Gabungan Amerika yang kemarin berkunjung ke Cilangkap. Nah, beliau mengatakan bahwa saya hormat kepada Anda karena saya tahu Anda bukan profesional di bidang musik, tetapi Anda adalah prajurit yang bisa memainkan alat musik. Itu. Ada pesan-pesan yang perlu disampaikan kepada prajurit, khususnya prajurit Ajan, izin Direktur? Oke. Kebetulan saya sebagai Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat, saya berpesan kepada khususnya prajurit Ajudan Jenderal yang tersebar di seluruh instansi TNI. Saya memberikan slogan bahwa Ajudan Jenderal siap. Nah, itu. Siap itu saya terjemahkan dalam S-nya itu adalah smart. Smart itu cerdas dan bijak. Jadi kalau jadi prajurit Ajudan Jenderal itu harus cerdas, harus bijak, karena banyak berhubungan dengan masyarakat. Contoh misalnya dalam pendaftaran, seorang calon dia ketinggalan KTP asli orang tuanya, tetapi dilihat dulu, kalau misalnya di Jakarta atau di Bandung lah,
ya di Bandung. Saya umpamakan misalnya dia tinggalnya di Cimahi, mungkin bisa dia suruh kembali ambil itu KTP. Tapi kalau tinggalnya di Pangandaran, ya itu kan sangat jauh. Nah, itu harus diberikan kebijaksanaan. Dia ikut seleksi dulu, besok kalau datang lagi bawa itu KTP. Kemudian I-nya integritas. Saya mau bahwa prajurit ajudan jenderal atau PNS yang bekerja di lingkungan ajudan jenderal memiliki integritas. Jangan gampang dipengaruhi. Apalagi ini juga banyak berkaitan dengan masyarakat, masalah werping, masalah pengurusan pensiun, dan lain sebagainya. Siap. Kemudian A-nya adaptif, harus bisa beradaptasi. Dan yang terakhir, dia harus profesional. Profesional itu setelah saya jabarkan, jadi bukan hanya dia mampu melaksanakan tugas yang diberikan, tetapi seorang profesional itu adalah dia bisa memberikan reward and punishment kepada anggotanya. Kalau memang dia salah, beri hukuman. Kalau memang dia bagus, punya prestasi, beri dia penghargaan. Itu yang saya himbau dan pesan saya khususnya kepada prajurit ajudan jenderal. Terima kasih banyak Direktur atas penjelasannya, izin Direktur. Sahabat Kartika Podcast, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. TNI Angkatan Darat di hati rakyat.